Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa berjumpa kembali, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga kepada sahabat dan para pengikutnya hingga akhir kiamat. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan masuk pada pembahasan hadis baru, yaitu pembahasan tentang al-babus tsalis, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kita masuk bab baru, yaitu bab ketiga tentang keutamaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis ini, dalam bab ini hadis-hadis yang disebutkan oleh pengarang yaitu menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan membaca atau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dipersiapkan kitabnya masing-masing dan akan saya terjemahkan hadis-hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim, dalam keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, ar-rahimi, dan maha penyayang. Tidaklah seorang hamba yaqulu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, illa, melainkan dzaba syaitan, melainkan dzaba, meleleh, asyaitanu, syaitan, kama yadzubu, sebagaimana melelehnya, ar-rasasu, timah, alan nari, di atas api. Selanjutnya hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, illa, melainkan amarallah, illa, melainkan amara, memerintahkan, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diperintahkan? Al-kirama al-katibin, al-kirama, malaikat-malaikat yang mulia, al-katibin, yang tugasnya mencatat amal. Illa, kecuali amara, memerintahkan, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-kirama, malaikat-malaikat yang agung atau yang mulia, al-katibina, yang tugasnya, yang bertugas mencatat amal. Apa yang diperintahkan Allah kepada malaikat-malaikat tersebut? Allah memerintahkan ayyaktubu, agar mereka mencatat, fi diwanihi, dalam buku catatan amal dia, buku catatan amal hamba tersebut. Apa yang ditulis? Arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya yang memang tugasnya untuk mencatat amal, diperintahkan untuk menulis di buku catatan amal seorang hamba tersebut 400 kebaikan.
Dan selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, man barang siapa, qala mengucapkan, melafalkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim marratan, sekali saja, lam yabqa, maka tidak tersisa, min dunubihi, dari dosa-dosanya, dzarratun, sebiji jagung. Atau ini bahasa ini sedikit, maksudnya dzarratun itu sebiji jagung, itu maksudnya sedikit. Jadi man qala, barang siapa yang mengucapkan, melafalkan bismillahirrahmanirrahim marratan, sekali saja, lam yabqa, tidak tersisa, min dunubihi, dari dosa-dosanya, maksudnya dosa-dosa kecil, dzarratun, wal sebiji. Jadi tidak sedikit pun dosa-dosa kecil yang pernah ia lakukan tersisa. Artinya semuanya dihapuskan sebab ia melafalkan kalimat basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man kataba, barang siapa, kataba menulis, bismillah, barang siapa yang menulis bismillah, fajawwada, dan ia memperindah tulisan tersebut, maksudnya ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan, lillahi ta'ala, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan bagi orang tersebut? Ghufira lahu, ghufira, diampuni, lahu, bagi seseorang tadi, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum, idza kataba, tatkala menulis, ahadukum, salah satu di antara kalian, idza kataba, tatkala menulis, ahadukum, salah satu di antara kalian, bismillahirrahmanirrahim, falyamudda, maka hendaknya memperpanjang ar-Rahman, memperpanjang tulisan ar-Rahman. Ini disebutkan oleh para pensyarah hadis bahwasanya yang dimaksud dengan falyamudda ar-Rahman itu adalah perintah hendaknya memperindah tulisan ar-Rahman. Sebab ar-Rahman adalah lafzul jalalah, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika menulis nama Allah Ar-Rahman, hendaknya diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ditulis dengan tulisan yang paling indah yang bisa kita tuliskan. Baik, dari beberapa hadis tadi, kalau kita perhatikan semuanya tidak lain adalah menganjurkan atau memerintahkan kepada kita, hendaknya kita juga memperbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya para ulama juga menyebutkan hendaknya setiap kebaikan yang akan kita lakukan itu dimulai dengan bismillah. Hendaknya setiap kebaikan, setiap perbuatan, setiap tindakan yang hendak kita lakukan didahului atau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita sadar betul bahwa yang menjadikan kita sampai pada tujuan yang kita inginkan bukan karena amal ibadah kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita. Amal kita cuma sebagai sarana, pada akhirnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, misalkan kita belajar. Orang kalau pengen pintar pasti harus belajar, kan gitu. Orang pintar itu harus melewati satu sarana, satu jalan, yaitu dengan jalan belajar. Tapi yang menjadi persoalan, apakah yang menjadikan pintar itu belajar itu sendiri? Kan bukan. Belajar cuma sebagai sarana, tapi yang memintarkan, menjadikan kita pintar, menjadikan kita alim adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ini sebagai bentuk kita meminta
belajar kita bisa mengantarkan kita pada suatu pemahaman yang benar atau pemahaman yang dalam. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah kita kalau dulu kecil diajarkan sama orang tua kita, kalau misalkan mau makan jangan lupa baca bismillah, ya kan gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, baru ngerjain apa. Kalau kita mau pergi kemana, pergi keluar, jangan lupa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ini perlu kita amalkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang hendak kita lakukan. Lebih-lebih kegiatan-kegiatan yang positif, mau berangkat ke sekolah, bismillah. Mau ngerjain tugas, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Mau ngafalin, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau bantu-bantu orang tua, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya melakukan ini. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kita melakukan ini. Nah, pada akhirnya di setiap agenda kegiatan yang kita lakukan, kita akan dipenuhi dengan zikrullah. Kita akan selalu ingat bahwasannya yang bisa menyampaikan kita pada tujuan kita bukan sarana atau bukan sarana yang kita lakukan, bukan media yang kita punya, tapi satu-satunya yang menjadikan kita sampai pada tujuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengambil sebabnya. Kalau kita pengen kenyang, ya kita harus makan. Tapi yang bikin kenyang bukan makannya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutup, itu dikisahkan, ini masih mengenai tentang keutamaan kalimat basmalah, keutamaan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan bahwasannya ada seorang waliullah atau kekasih Allah yang bernama Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi, ingat-ingat, Bishr al-Hafi. Jadi ceritanya beliau ini, Bishr al-Hafi ini adalah termasuk orang yang bisa dikatakan pendosa, banyak melakukan maksiat di masa mudanya, ya minum khamar, ya semua keburukan pernah ia lakukan. Ini di masa mudanya. Artinya bisa dikatakan preman lah gitu. Beliau ini pada masa mudanya preman. Ini namanya Bishr al-Hafi. Tapi pada akhirnya beliau menjadi kekasih Allah atau waliullah. Dikisahkan itu bahwasanya suatu ketika dalam kondisi mabuk, Bishr al-Hafi ketika dalam kondisi mabuk, ya biasa kita tahu sendiri bagaimana jalannya orang mabuk. Nah, ketika tengah perjalanan, tiba-tiba Bishr al-Hafi ini menemukan sobekan kertas kecil yang mana di dalamnya tertulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kertas itu ada kertas kecil yang dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, melihat kertas itu, Bishr al-Hafi yang kondisinya masih mabuk melihat ada kertas, tapi di situ ada lafzul jalalah, ada nama Allah, ada Bismillahirrahmanirrahim. Lantas ia ambil kertas tersebut dan yang mengambil mencari minyak wangi, dan kertas itu dikasih minyak, dikasih wangian, kemudian sama dia ditaruh di tempat yang layak. Ini dalam kondisi mabuk, tapi pengagungan dia terhadap nama Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Nah, setelah kejadian itu ada seseorang yang
bermimpi, dalam mimpinya dikatakan kepada orang tersebut, ya fulan, wahai fulan, sampaikan kepada Bishr al-Hafi. Apa yang disuruh sampaikan kepada Bishr al-Hafi? Kama tayyabtani ismi tayyabtu ismak. Jadi pesan yang disuruh untuk disampaikan kepada Bishr al-Hafi itu bunyinya gini: sebagaimana engkau telah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Bayangin coba, hanya sebab kertas kecil yang di dalamnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ keadaan Bishr al-Hafi berubah. Menjadi orang soleh, orang yang taat, semangat beribadah. Itu sebab ya kita bisa menganggapnya itu suatu yang remeh, tapi kita tidak tahu mana amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita menemukan sesuatu, misalnya ada Quran jatuh, ada di bawah, taruh di atas meja. Barangkali dengan itu juga Allah akan mengharumkan nama kita di dunia dan di akhirat. Hanya sebab itu, dalam mimpi orang tersebut suruh mengatakan kepada Bishr al-Hafi, sebagaimana engkau mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Nah, ini pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari hadis-hadis tadi ya, kita sekilas intinya semuanya adalah menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Maka kita setiap kali melakukan hal-hal yang positif, setiap kali melakukan suatu kegiatan, hendaknya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan semua yang kita lakukan itu membuahkan hasil yang maksimal. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan bisa kita amalkan, kita sebarkan, kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.